Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami TPID Kecamatan Jepara akan melakukan capturing di Desa Bandengan. Desa Bandengan berada di sebelah barat laut Kabupaten Jepara dan di Kecamatan Jepara. Perbatasan Desa Bandengan sebelah timur yaitu Desa Kedung Cino, sebelah selatan Desa Mulyoharjo, dan sebelah barat Laut Jawa. Desa Bandengan banyak potensi yang ada di daerah tersebut. Salah satunya Pantai Tirto Samudro dan Pantai Prawean yang sebagai destinasi wisata bahari terbaru. Selain itu, Desa Bandengan mengelola Pujasera, yaitu pusat jajan serba ada yang ada di sebelah selatan perbatasan dengan Desa Mulyoharjo. Kegiatan ini selama ini didukung oleh pemerintah desa dan ini menjadi inovasi tersendiri di Desa Bandengan. Kami dari TPID Kecamatan Jepara akan melaksanakan capturing di desa tersebut. Mari kita menyaksikan capturing di Desa Bandengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah Tinggi Bandengan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, nama Sumadi. Sampai sekarang menjabat sebagai petinggi sudah 5 tahun yang mungkin akan berakhir nanti di tahun 2019. Desa Bandengan ini menjadi desa yang maju, desa yang punya harapan ke depan ini bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat, terutama punya lahan-lahan yang semulanya ini kurang produktif yang sekarang ini kita manfaatkan. Apalagi ini ada program konservasi desa, maka ada beberapa titik yang nanti kita angkat menjadi desa wisata. Desa wisata ini kita fokuskan untuk di wisata pantai yang kita angkat nanti menjadi wisata bahari. Adapun lokasinya adalah di Pantai Prawean, yang mana lokasi tersebut sudah mulai kita laksanakan, bahkan kita kembangkan nanti yang sudah diawali pada tahun 2017 kemarin. Kita buatkan untuk tambatan perahu yang alhamdulillah ini sudah dimanfaatkan para pelaku usaha. Di situ adalah perahu-perahu bahari yang karena saat ini masih belum kita operasikan, maka ini masih mengunduk kepada Pantai Bandengan. Di sana dan juga ada pantai wisata Pantai Bandengan yang dikelola oleh pemerintah daerah atau mungkin dari dinas pariwisata, yang mungkin nanti kedepannya supaya desa ini tidak ketergantungan kepada pemerintah daerah, maka akan mandiri untuk membuat suatu desa wisata yang kita angkat nanti menjadi desa wisata bahari nanti di Prawean itu. Selamat sore kawan-kawan TPID Kabupaten Jepara. Saya Bambang Pur dari TPID Kecamatan Jepara akan melaporkan di Pujasera Desa Bandengan untuk menyinkronkan atau mensinergikan paket wisata religi, yaitu dari Pantai Prawean, Pantai Tirto Samudro, Makam Bahasan, sampai ke tempat jajanan ataupun Pujasera
Sera yang ada di Desa Bandengan. Selamat sore. Sedikit kami dari DPD Kecamatan akan mencari informasi untuk membuat inovasi yang ada di Pujasera Desa Bandengan. Berdiri kapan Bapak? Agustus 2018. Selama ini yang dihasilkan ataupun yang diproduk dan dijual di Pujasera apa saja? Di sini banyak produk lokal ya. Bisa dilihatkan? Untuk produk lokalnya ada di industri yang ini mana yang awalnya dengan hasil laut yang biasanya dijual murah kita inovasi menjadi crispy, mengangkat mutu harganya, dan untuk abon ikannya kita ambil dari ikan tongkol yang biasanya dijual berupa ikan abon. Sekarang untuk harga penjualannya relatif murah juga dibandingkan dengan abon Kelihatannya di sini juga ada teri, ada kerupuk. Mungkin ini juga ada olahan lain dari selain abon kita juga memproduksi yang berbasis ikan juga dari kita. Termasuk ada rebon, terasi dari rebon, dan juga ada mungkin ini ciri khas Jepara yang belum bisa terangkat, lenyek. Kawan-kawan DPD semuanya, ini suatu hal yang perlu kita sikapi bersama. Dan ini menjadi satu inovasi yang baru bahwa Kecamatan Jepara tidak habis-habisnya untuk membuat inovasi di pariwisata religi. Ibarat kata kalau wisata religi biasanya itu yang sifatnya sangat mendalam sekali bagi rohani, dan ini alhamdulillah di Desa Bandengan dan sekitarnya sudah bisa mengangkat hal tersebut. Salam inovasi DPD Kecamatan Jepara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Desa Bandengan, Kecamatan Jepara, siap berinovasi di tahun 2019. Salam inovasi. Perkenalkan, nama saya Arif Budianto SH. Saya selaku Camat Pakis Aji. Kecamatan Pakis Aji ini merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Jepara. Letaknya sebelah utara Kabupaten Jepara, kurang lebih 10 km. Alasan utama lahirnya program inovasi desa ini tentunya adalah pemerintah pusat ingin mendorong pemanfaatan dana desa lebih berkualitas lagi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada di desa setempat. Dengan melaksanakan inovasi desa ini tentunya potensi desa dapat tergali dengan maksimal. Sebab kita wajib mengoptimalkan potensi tersebut sehingga mempunyai nilai lebih. Jangan sampai potensi tersebut malah dimanfaatkan oleh pihak lain, dan perlu diingat bahwa potensi dalam berinovasi bukan semata-mata pada sumber daya alamnya, tetapi juga bermanfaat untuk sumber daya manusianya. Selanjutnya, inovasi desa ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan inovasi yang kita buat akan dapat menambahkan nilai lebih pada produk yang kita jual dengan melalui pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia untuk membuat inovasi yang nantinya akan dapat menambah pendapatan asli desa. Di Kecamatan Pakis Aji ini ada beberapa
inovasi desa yang saat ini sedang dikembangkan. Antara lain yang pertama adalah program inovasi Posyandu Lansia yang ada di Desa Tanjung. Ini beranggotakan lansia yang ada di Desa Tanjung dengan berbagai kegiatan. Antara lain pertemuan rutin, cek kesehatan, ada senam lansia. Di samping itu ada kegiatan yaitu pengembangan seni budaya reog yang diikuti oleh Bapak Ibu lansia. Unggulan kedua yaitu Akar Seribu. Ini terletak di Desa Plajan, merupakan destinasi wisata alam yang menonjolkan panorama keindahan alam di Desa Plajan. Unggulan ketiga yaitu pengolahan tepung mokaf. Ini berada di Desa Bulungan. Ini adalah pengolahan ketela pohon menjadi tepung yang tentunya akan menambah nilai jual di masyarakat. Sehingga dengan adanya inovasi pengolahan tepung mokaf ini tentunya akan meningkatkan penghasilan dari masyarakat itu sendiri. Dalam perjalanannya banyak dijumpai atau dihadapi masalah oleh para rekan-rekan pendamping desa. Antara lain yaitu kesulitan mereka dalam mengarahkan pemerintah desa dalam memasukkan program inovasi desa ke dalam perencanaan dan penganggaran APBDes di desa. Untuk itu harapan saya dan sekaligus saya meminta kepada seluruh petinggi di Kecamatan Pakis Aji ini untuk dapat mengalokasikan anggaran dalam APBDes masing-masing guna peningkatan dan pelaksanaan program inovasi desa. Semoga TPID ke depan semakin maju sehingga dapat bermanfaat bagi kemajuan desa dan seluruh masyarakat desa. Terima kasih. Nama saya Priyatin dari pengelola Wana Wisata Akar Seribu yang berada di Desa Plajan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara. Wana Wisata Akar Seribu yaitu di sini adalah wisata alam yang terletak dari Kecamatan Pakis Aji kurang lebihnya 5 kilo. Dan di Desa Plajan ini sebenarnya banyak sekali lokasi-lokasi wisata. Karena Plajan sudah mendapatkan SK Desa Wisata sejak tahun 2015. Asal mulanya Wana Wisata Akar Seribu ini berkenaan dengan kita mau melindungi hutan rakyat yang ada di Desa Plajan. Karena selama ini hutan rakyat itu ditebang selesai, makanya kenapa kita membuka wana wisata yang ada di Akar Seribu ini dengan maksud dan tujuan dengan adanya wana wisata ini hutan tidak harus ditebang, tapi kita bisa melindungi dan kita mendapatkan hasilnya dari kontribusi HTM atau harga tarif masuk. Dan di sini ikon-ikonnya wana wisata Akar Seribu ada spot foto, ada permainan anak, ada kebun binatang mini, dan juga utamanya ikonnya yaitu pohon karet kebo yang dijadikan ikon Akar Seribu. Dan di sini kita kerjasamanya dengan pemerintah desa. Walaupun wana wisata Akar Seribu ini adalah wisata tanah milik perorangan, tetapi kita kerjasamanya dengan pemerintah desa, yaitu kita memberikan kontribusi desa atau memberikan PAD desa. Di sini kita pembagiannya dengan pemerintah desa 20%, dengan pemilik lahan, dengan lingkungan setempat, baik ke RT-RT sewilayah RW, dan juga kita dengan pengelola. Dan pengelolaan wana wisata Akar Seribu ini tidak dikelola perorangan, tetapi dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga kita bisa menyampaikan beberapa hal. Dan juga di sini wana wisata Akar Seribu dulunya kita mempromosikan diri
itu dengan melalui pamflet, buklet, dan selanjutnya kita menggunakan sudah boomingnya dengan sosial media, kita menggunakan sosial media. Maka dari itu, bagaimana untuk pengembangan Wana Wisata Akar Serbu ini, kita selaku pengelola, kita harus selalu mempunyai inspirasi atau selalu mempunyai inovasi-inovasi terbaru, biar para wisatawan ini nggak jemu untuk berkunjung. Kalau kita hanya itu saja penampilan kita, yang pengunjung juga jemu. Makanya bagaimana sih untuk kelanjutannya ini, kita selalu berinovasi dan kita selalu mencari referensi ke wana-wana wisata yang lain, sehingga untuk bisa diimplementasikan ke wana wisata tersebut. Makanya saya selaku pengelola wisata Akar Serbu dan juga pengelola-pengelola yang lain, ini kita selalu mencari pengalaman-pengalaman baru untuk pengembangan selanjutnya. Desa Teluk Awur adalah salah satu desa yang berada di pesisir barat Kabupaten Jepara. Desa yang berada di Kecamatan Tahunan ini terkenal akan indah pantainya. Maklum saja, pantai yang membentang di desa ini hampir 4 km lebih. Akan tetapi, semenjak tahun 1984, pantai yang bisa dikelola desa ini hanya sepertiganya saja, karena adanya perluasan wilayah oleh Universitas Diponegoro Semarang yang mencakup hampir sepertiga wilayah Desa Teluk Awur. Adalah Asrofi, seorang kepala Desa Teluk Awur yang mempunyai ide untuk mengelola pantai sebagai tempat wisata. Kami pemerintah desa dan masyarakat Desa Teluk Awur mempunyai keinginan yang besar untuk menjadikan Desa Teluk Awur menjadi desa wisata. Wisata Pantai Teluk Awur merupakan salah satu tempat refreshing yang murah bagi keluarga, karena hanya dengan membayar Rp2.000 per orang sebagai tiket masuknya, itu pun khusus untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional saja. Wisata Pantai Teluk Awur merupakan salah satu tempat refreshing yang murah bagi keluarga, karena tiket masuknya hanya Rp2.000 per orang. Itu pun kami kenakan tidak tiap hari, melainkan hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari-hari besar nasional. Melalui musyawarah desa disepakati untuk menganggarkan biaya guna membangun fasilitas-fasilitas yang menunjang tempat wisata, seperti pembangunan gapura selamat datang, pembangunan jalan, pembangunan tempat peribadatan, pembangunan tempat parkir, dan penataan tempat yang baik untuk para pedagang. Berkat kerjasama yang terjalin baik antara masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan tempat wisata ini, sehingga pada tahun 2018 pengelolaan wisata Pantai Teluk Awur
mampu menyumbang pendapatan asli desa hampir kurang lebih 0,5 miliar yang kami terima. Sampai saat ini, pengelolaan wisata Pantai Teluk Awur telah banyak menyumbang pendapatan asli desa yang cukup besar. Sebagai contoh, di tahun 2018 sudah mencapai hampir 0,5 miliar rupiah. Namun, pencapaian yang telah diperoleh desa ini tidak cukup sampai di sini, yang tentunya di masa mendatang akan selalu diperbaiki untuk menjadi yang lebih baik. Kami optimis di masa mendatang akan lebih besar pendapatan asli desa yang kita dapatkan dari wisata Pantai Teluk Awur.